kalian selama di sini itu pernah profit atau enggak? Saya yakin ini metodenya tuh itu doang. Stay close with me, kita rampok bareng-bareng brokernya. Halo Real Traders, kembali lagi di YouTube Traders Family bersama saya Irwan dan tentunya ada Pak Tito dan Ibu Meci. Halo. Nah, Pak. Kenapa nih? Gini Pak. Nih pasti ada maunya nih. Iya. Ketawanya Kan begini. dari kemarin itu Bapak selalu menggema-gemakan mentor sesat, oknum broker, dan misleading people atau menyesatkan orang deh bahasanya, ya kan? Nah, tapi baru-baru ini juga banyak orang yang merasa kita ikut menyesatkan orang juga, Pak. Menyesatkan gimana? Maksudnya gimana? Nah, gini, di aplikasi Traders Family itu ada satu channel atau trader yang dia level elite tapi portfolionya minus. Ya, minusnya nggak kecil, nggak dikit loh Bu, gede. Ya iyalah kan dia kan per bulan kan tiap bulan profit terus maka jadi level elite. Iya, tapi namanya level elite masa iya minus, Bu? Ya, ini saya tahu nih. Ini kan channel yang dimaksud kan? Ah, itu dia, Pak. Ya, kita mesti lihat datanya lebih detail dong. Ya kan, bahwa channel ini saya nyebutnya channel apa nih? Biar nggak terkesan saya mempromosikan gitu. Apa nih nama channelnya kita bilang ini? Ya, kalau biasanya orang bilang sebut saja si Mawar. Nggak mau saya kalau si Mawar. Saya jadi kayak cewek-cewekan banget. Oh enggak. Enggak. Atau gini deh Pak, kalau kayak sebelum-sebelumnya kita bilang kalau yang merah itu, yang ugal-ugalan, Merah. si merah. Merah. Nah, kalau yang hijau itu yang profit konsisten, hijau. Oke Bu, Oke. Oke, sepakat dong. Oke. sepakat Pak, 2 lawan 1. Oke. Oke, kita sepakat lah. Jadi ini si channel hijau lah kita sebutnya ya. Ya. Bahwa channel hijau ini kan dia udah bergabung di aplikasi TF itu sejak lama, sejak Oktober tahun 2020. Ini udah setahun lebih nih, ya kan? Dan di sini bisa kita lihat perbedaan datanya dari sebelum adanya update, ya kan? Berarti kan dulu aplikasi TF itu kan gayanya bisa dibilang yang penting profit besar. Ya, gede-gedean profit lah semuanya ya. Gede-gedean profit. Lalu mulai bulan Mei kita menerapkan update menggunakan sistem ranking, ya kan? Bahwa kita yang penting profit konsisten. Oh, gitu kan? pantes kalau kayak gini mah ya jelas aja dia minus. Iya itu. Dan lagian kalau kita lihat nih ya per bulannya kan itu kan udah profit konsistennya tiap bulan dapat medal kan satu kan. Makanya naik ke level elite. Iya, fair dong, bahwa memang Ya. bener kok profit konsisten. Elit tapi minus, ya hasil datanya begini. Gitu, makanya saya nggak terima dibilang misleading people dong kalau begini caranya. Ya, tapi kan tadi gini Pak, Bu Meci kan udah mention ini profit konsisten. Iya. Oke. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya Bapak sebagai dealer nih, ya kan, ngelihat portfolio seperti ini masuk e-book atau b-book? Wah. Nah, soalnya kan kemarin-kemarin Bapak selalu bilang, e-book konsisten profit, b-book diemin aja nanti lo sendiri. Tapi yang seperti apa? Nah, saya ngeliat ini datanya nih bisa kita bahas nih buat jadi pelajaran ke teman-teman semua. Ya dong Bu. Ini udah lagi bikin videonya, saya disuruh kerja nih. Pemanasan dulu Pak. Jadi ya pemanasan dulu nih, saya balik jadi Tito the dealer nih ya. Oke, kita pecah datanya ya. Kalau biasakan sebelum adanya update, berarti sebelum ada sistem ranking itu seperti apa? Berarti 7 bulan pertama. 7 bulan pertama, kalau saya sebagai seorang dealer, saya ngeliat transaksi seperti ini, data seperti ini udah pasti B-book, saya nggak perlu mikir lagi. Oh, udah pasti B-book. Iya Pak, ugal-ugalan. Iya, itu kan tahu sendiri kan ugal-ugalan. Kenapa sekarang? Oke lah, di sebulan pertama deh, nggak usah 2 bulan. Sebulan pertama kita anggap ini masih orang nyoba-nyoba dong. Nyoba-nyoba. Masuk bulan kedua, profit besar, ya kan? Tapi saya sebagai dealer, saya perlu khawatir nggak? Saya dari sisi broker, saya perlu khawatir nggak saat net profit besar seperti ini? Nggak juga sih. Nggak, kenapa? Karena transaksinya kok banyak banget. Oh, hampir 2 kali lipat Hampir ya? 2 kali lipat. Jadi lebih agresif. Berarti lebih agresif. Ya. Ya kan? Saat saya melihat trader seperti ini, profit besar, tapi kok agresif banget. Saya nggak perlu khawatir. Karena menunjukkan trader ini sedang ada di fase addict. Sedang ada di fase yang lagi seneng-senengnya. Lagi senang-senangnya, euforianya tuh lagi menggebu-gebu, maunya trading terus. Gitu kan? Dan saat mereka ada di fase seperti itu, mereka cenderung mau mengulang profitnya. Benar kan? Saat mereka berusaha mengulang profitnya, maka kecenderungannya mereka akan jadi jauh lebih agresif. Lihat di bulan ketiga. Transaksinya menjadi lebih agresif. Ya kan? Malah berbalik jadi loss. Ya kan? Saat mereka lebih agresif, berusaha mengulang profitnya lebih agresif dan jadinya loss. Otomatis jatuhnya apa? Emosi. Emosi. Kenapa emosi?
Ya, revenge. Ya balik lagi Pak, kemarin saya bisa profit 1.000 misalnya. Betul. Masa ya sekarang nggak bisa profit 1.000? Mau mengulang lagi ya historinya ya. Iya, dan saat orang berusaha revenge, itulah mereka akan makin fatal, makin parah tradingnya. Ya kan, bisa lihat sini kan semakin agresif tapi lossnya semakin besar. Berarti kan ini, yang tadi Irwan bilang nih, ini emosi nih yang dominan. Bener kan? Iya. Oke, lanjut lagi ya ke bulan berikutnya lagi nih, Februari, Maret, April. Ya kan? Sebenarnya ada perubahan di sini. Bener kan? Transaksinya lebih sedikit ya Pak ya? Transaksinya yang lebih sedikit. Tapi lossnya lebih gede Bu. Tapi lossnya lebih besar. Mengartikan apa? Mengartikan trader ini sedang mencoba-coba metode baru, mencoba-coba gaya baru. Baru dapat mentor baru. Bisa jadi. Baru ganti metode, dapat jurus baru Pak. Iya bisa jadi, ya kan? Karena ini signifikan sekali. Jumlah transaksi lebih sedikit, kok lossnya lebih besar. Iya kan? Berarti kan lagi, wah ini ada ilmu baru ada nih. Jurus baru. Dan mayoritas orang tuh begitu. Dapat ilmu baru, dicobain sekali, 2 kali, ih bener ya profit ya. Ya begitu, wah bener nih profit nih. Ya, lebih Pak, gampang nih, ketagihan. Ya kan? Saat mereka ngerasa seperti itu, lebih agresif. Begitu coba jadi agresif, loss. Revenge. Ngulang lagi. Polanya ngulang lagi. Lingkaran setan. Ya kan? Ini kan jelas, di pasti semua sama sebenarnya. Kalian juga pasti sama. Coba kalian cek transaksi kalian. Dan kalian benar-benar buka history kalian, trading statement kalian. Saat kalian profit besar, kan kalian berusaha mau mengulang profit besar itu kan. Dan kecenderungannya kalian menjadi jauh lebih agresif. Betul? Setelah itu, apa yang terjadi lagi? Kalian mencari-cari metode lain. Kalian revenge. Dan apa yang terjadi? Loss kalian makin besar. Benar kan? Bahwa ini terjadi pada setiap orang. Itu hal yang sangat-sangat terjadi sama setiap orang. Benar? Dan kalau kalian merasa ini, saya yakin kalian sekarang lagi senyum-senyum kan? Karena kan sama kalimat saya yang barusan. Benar kan? Iya. Gitu. Ini benar-benar common, benar-benar masalah yang umum banget dan terjadi sama semua orang. Gitu loh. Ya Pak, tapi yang parahnya nih Pak ya, kalau dia konsultasi ke mentor yang salah, oknum mentor yang sesat, ini paling mentor cuma bilang, stay close with me, kita rampok bareng-bareng brokernya. Masa sih? Ada yang begitu? Ada Pak. Dan biasanya mentornya kalau bisa dikomplain tuh ya, pasti bilangnya gini. Yang mana dulu? Apa? Ya komplain, biasanya dia ngomong apa ya? Iya, biasanya akan ngomong, kalian selama di sini, itu pernah profit atau enggak? Pernah doang. Pernah, bukan masih nih. Nih pernah profit nih. Kan kurang besar apa nih profitnya bulan November? Pernah. Iya. Ini yang dibangga-banggain. Iya. Kan overall plus atau minus. Yang penting kan hasil akhirnya. Iya. Pernah profit sama long term profit itu beda jauh. Jauh banget. Udah nggak usah diomongin lah, pernah profit nggak usah dibangga-banggain lah. Iya kan? Oke, sekarang kita lihat perbandingannya sama transaksi 7 bulan terakhir, di mana kita sudah menerapkan sistem ranking. Iya, yang ranking. Mulai bulan Mei ya Pak ya? Iya, mulai bulan Mei kita menerapkan sistem ranking dan yang penting profit konsisten. Iya. Benar kan? Lihat nih, jauh banget nggak? Mulai dari intensitas tradingnya aja udah jauh banget. drastis. Setengahnya aja Lebih dari setengah. Iya. Dengan intensitas trading yang jauh lebih sedikit, malah profit. Iya. Benar kan? Lessonnya apa sih? Lessonnya yang pertama, ini yang bolak-balik saya suka bilang nih. Saat loss bukan metodenya yang salah. Ya. Dan yang membuat profit juga bukan metodenya sebenarnya. Ya. Saya yakin ini metodenya tuh itu doang. Bener kan? Tapi mindsetnya, prinsip-prinsip trading yang diterapkan itu yang berbeda. Cara tradingnya. Caranya yang menyebabkan akhirnya jadi profit. Ya. Bener kan? Yang kedua yang membuat jadi profit apa sih? Sebenarnya karena realistis. Kan saat orang berusaha mengejar profit besar, jadinya loss. Saat orang berusaha mengejar target profit yang realistis, hasilnya ini. Achievable lah ya. Achievable. Kenapa kita menerapkan dalam aturan, kejarlah target profit ini. Ya. Karena dengan mengejar target profit yang kita tetapkan, itu jadi realistis. Itu menjadi mudah bagi semua orang. Buktinya ini bisa. Ya kan? Dengan begini masih ada yang bilang ini susah. Ini buktinya bisa. Bener kan? Ya. Dan yang ketiga sekarang, untuk bisa profit konsisten seperti ini, yang dibutuhkan apa sih akhirnya? Tim, rekan, tandem, partner, apapun lah. Atau bahkan alat bantu. Iya. Bener kan? Iya. Hanya dengan satu alat bantu ini langsung berubah total nih. Iya. Bener dong? Ya, itu benar sih Pak. Maksudnya kayak kita kehidupan sehari-hari lah. Kayak misalnya saya nih mau bangun pagi, alat bantunya apa sih? Alarm sampai 5 Pak. Mau bangun jam 5, bikin jam 5 lewat 5, lewat 10, bangunnya jam 6. Tapi ujungnya bangun kan sebenarnya. Ya. Nah setelah dijalanin lama-kelamaan lah, setelah terus-terusan dijalanin, masih butuh nggak alarmnya? Enggak Pak, saya duluan yang bangun daripada alarm. Sih,
Gitu. Awalnya butuh alat bantu, lama-lama setelah menjadi kebiasaan, sebenarnya kan, begitu menjadi kebiasaan, kita nggak butuh alat bantunya, karena secara nggak langsung itu sudah menjadi habit yang baru kan, jadi behavior yang baru, sudah menjadi behavior yang baru. Itulah kenapa dari awal kita tekanin kan, bahwa aplikasi ini sebenarnya bukan aplikasi trading. Ini aplikasi yang akan menjadikan kalian, mengubah kalian menjadi trader yang sebenarnya, the real professional trader. Dan dengan bermunculan trader-trader yang seperti ini, yang mulai mindsetnya kebuka bahwa profit konsisten lebih penting daripada pernah profit. Akhirnya kita secara bersama-sama akan membirukan lautan forex dengan sendirinya. Dan sekarang kalau kita benar-benar lihat datanya, kita compare by data. Kita bisa lihat sini, 7 bulan terakhir dengan 7 bulan pertama. Dari perolehan pipsnya, dari profitnya, ini jauh banget. Ngelihat profit kayak gini coba, besar apa kecil? Ya tetap aja Pak, bagi mayoritas orang ini kecil. Kecil dari mana? Kecil lah Bu, bagi mayoritas orang. Kecil dari mana? Sekarang orang sebelumnya minus, ini minusnya nggak karu-karuan. Kan? Dan sekarang jadi plus. Minus ke plus aja udah jauh. Kalau nggak gini aja deh. Kita simulasiin aja ya, biar teman-teman yang lain juga ada gambarannya gitu ya. Ya, make sense. Dengan modal 10.000 aja ya. Dengan modal 10.000 kita penggunaan lot 0,2. Ini kalau dilihat dari hasil profitnya kurang lebih sebulan 5% kan? Ya, kurang lebih. Oke. 6 bulan udah 30% loh. 30%, besar apa kecil? Tetep aja Pak, bagi mayoritas orang ini kecil. Oke, kita kaliin nggak usah 0,2. 0,5, 70% Masih aman loh pakai 0,5. 70% tuh bagi mayoritas orang kecil Bu, tetap. Nih, soalnya gini, mereka akan ngerasa 70% mah saya bisa dapet sebulan. Jangankan sebulan, ada yang bisa klaim 1 kali trade. Nih, ntar dulu. Ini orang-orang yang biasa ngomong begini, 70% kecil, 30% kecil. Ini biasanya tipikal-tipikal yang ngomongnya pernah profit. Bukan masih kan? Sekali doang. Bener kan? Pernah profit dibangga-banggain. Bener kan? Orang biasanya minus ketemu 30% udah bagus 30%. Bener kan? Dan sekarang bagi kalian yang ngomong, nggak usah ngomong 70% lah, yang ngomong 30% profit kecil, dan bener-bener kalau kalian ngucapin itu, kalian nggak mungkin nonton video ini. Kalau bener-bener kalian bener-bener bisa profit konsisten 30% setiap bulan, udah nggak mungkin kalian ngeluangin waktu untuk nonton video edukasi kita. Iya sih Pak. Iya sebenarnya kan dengan adanya portfolio ini sebenarnya kita udah tinggal nunggu waktu aja. Karena orang-orang kayak gini pasti akan bermunculan satu-satu. Oh pasti. Sebenarnya bukan cuma akan bermunculan, sudah. Karena kan ini baru satu dari sekian banyak yang ada di aplikasi kita. Betul. Bener kan? Juga apa yang selama ini kita sharing di YouTube kan satu persatu mulai kejadian ya. Oh iya. Mulai kayak kejadian yang mentor ngajarin cut loss lah. Ternyata dia nggak berani cut loss bullshit Iya. lah. Terus itu video kita yang kemarin kita ngebahas tentang SL Hunter itu lah. Oh yang broker Shaiton. Ya. Oh iya. Mulai kebukti juga yang kita omongin. Ya, dan apa yang kita sharing ke teman-teman semua mengenai aplikasi ini bahwa ini bisa loh membuat trader jadi profit konsisten gitu kan, dan akhirnya jadian udah ada. Ya ini makanya dari awal kan kita bilang ini aplikasi untuk para real trader sebenarnya, untuk orang-orang yang benar-benar mau menjadi trader, untuk orang-orang yang kalau orang selama ini ngomong oh jadi trader butuh disiplin, ya ini aplikasinya. Karena aplikasi ini akan memaksa kalian untuk jadi disiplin. Coba, aplikasi mana yang bisa kayak begini? Iya Pak, berarti kan ini kita bilang udah bisa profit konsisten. Iya. Berarti sudah bisa dipromosiin dong. Oh belum, ntar dulu kalau itu. Tadi kan dari awal aja saya nggak mau nyebut nama channelnya karena saya belum siap mempromosikan. Kenapa? Karena untuk mempromosikan saya kan butuh lihat lebih dalam. Saya harus lihat lebih detail dong, story-nya seperti apa, lalu style-nya seperti apa, ini aman atau enggak bagi para copier dan seterusnya. Iya kan? Simpelnya gini lah. Kalau misalkan profit sih profit, ini kan memang sampai level elite. Tapi misalkan kita melihat, oh ini banyak transaksinya yang double-double. Iya kan? Itu mah nggak akan pernah saya promosikan. Iya, risikonya jadi double sebenarnya. Risikonya jadi double. Bener kan? Alias mereka yang masih menerapkan gaya seperti ini, itu kan mindsetnya tetap hanya ngeliat dari sisi profit. Tetap berusaha ngejar profit besar. Ngejar instan. Berusaha ngejar profit instan. Iya kan, ini mindsetnya belum terbuka bahwa yang penting profit konsisten. Bener kan? Akan tiba waktunya di mana signalnya double, transaksinya double, dan loss. Hasilnya apa? Lossnya double. Ya kan? Dan orang-orang yang masih menerapkan gaya-gaya seperti ini, kalian yang masih menerapkan gaya-gaya seperti ini, berarti kalian benar-benar nggak mikir panjang. Nggak mikir panjang itu bahwa one day kalian cuma tinggal mengcopy account kalian ke channel kalian. Bener kan? Betul. Dengan seperti itu kalian akan otomatis profit tradingannya. Dan sekarang kalau misalkan saya tanya balik, kalian mengcopy account kalian ke channel kalian nih. Lalu channel kalian ada double signalnya. Kalian copy nggak dua-duanya? Belum tentu, Pak.
Belum tentu. Kenapa? Bahkan nggak mungkin berani. Nggak mungkin. Karena nggak mau risikonya double kan? Iya, betul. Ya itu aja sebenarnya, simple. Harusnya mikir panjang. Ya kan, dan kita nggak mau mempromosikan gaya yang seperti itu. Dan kalau itu masih diterapkan, tinggal tunggu waktu, pasti akan terjadi loss besar. Ya. Oke, teman-teman, contohnya sudah ada di depan kalian dan kalian sudah lihat sendiri. Sekarang giliran kalian untuk berubah. So, change your life.